Presiden Joko Widodo menegaskan kendaraan listrik adalah bagian dari desain besar transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat peresmian stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU Ultra Fast Charging pertama untuk mendukung operasional kendaraan delegasi negara-negara peserta G20. Presiden Jokowi mengatakan saat ini ketergantungan masyarakat pada bahan bakar minyak BBM dan energi fosil semakin tinggi. Ditambah lagi pemenuhan kebutuhan BBM di dalam negeri sebagian besar masih impor. Hal itu menurut Presiden Jokowi membebani APBN, membebani defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. Kepala negara menyebut kondisi ini tidak boleh lama-lama dibiarkan. Indonesia harus mencari cara agar bisa mewujudkan kemandirian energi. Salah satu cara membuktikan komitmen Indonesia dalam melakukan transisi energi dilakukan dengan penggunaan mobil listrik selama KTT G20. Ini maka charging yang tadinya 5-6 jam sekali ngecharge bisa dipercepat hanya menjadi 30 menit saja apabila baterainya masih kosong. Dan tadi juga sudah langsung didemokan, Bapak Presiden melihat langsung charging yang sangat cepat, pergeseran energi sangat cepat juga, sehingga ini menjadi salah satu kekuatan kita nanti di G20. Ada lebih dari 600 kendaraan listrik yang akan beroperasi sebagai showcase tadi arahan Bapak Presiden. Pergeseran transportasi yang tadinya berbasis BBM, yang import, yang mahal, yang fossil fuel digantikan dengan kendaraan transportasi berbasis pada listrik. Presiden Jokowi menambahkan hal tersebut sekaligus sebagai showcase bahwa negara Indonesia menjadi negara terdepan dalam pengembangan kendaraan listrik. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyatakan kesiapan PLN guna mendukung konversi kendaraan BBM ke listrik. Pelaksanaan konversi ini dapat menekan subsidi BBM di APBN, menghemat devisa serta menciptakan kemandirian energi nasional. Tak hanya itu, program ini merupakan bagian dari upaya transisi energi bersih untuk mencapai target net zero emission pada 2060. Menurut perhitungan PLN, penerapan kebijakan ini berpotensi dapat mengamankan devisa negara sebesar Rp2.044 triliun di tahun yang sama. Menurut Darmawan, ekosistem kendaraan listrik bukan sekedar bisnis, tapi yang terpenting konversi ini akan menekan emisi karbon yang artinya memberikan harapan ruang hidup yang lebih bersih untuk anak cucu. Untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik, PLN kian gencar menambah fasilitas pengisian bahan bakar kendaraan listrik di tanah air. Hingga Februari 2022, total SPKLU telah beroperasi secara nasional sebanyak 267 unit di 195 lokasi. Adapun total SPKLU yang dimiliki PLN sebanyak 120 unit dan tersebar di 92 lokasi. Akhir tahun 2022 ini, PLN menargetkan dapat menghadirkan 4.900 stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPB KLU) dan 580 SPKLU untuk memudahkan para pengguna kendaraan listrik. Khusus untuk mendukung KTT G20, terutama terkait showcase kesiapan Indonesia menghadirkan ekosistem kendaraan listrik, PLN menyediakan 60 SPKLU Ultra Fast Charging 2000 kW dengan investasi Rp72,84 miliar. SPKLU Ultra Fast Charging ini berfungsi sebagai media pengisian listrik 656 unit kendaraan listrik yang akan beroperasi selama pelaksanaan KTT G20. Dengan SPKLU Ultra Fast Charging 200 kW tersebut, pengisian daya kendaraan listrik hanya membutuhkan waktu kurang dari 30 menit untuk kendaraan. Humas PLN melaporkan.